Dalam beberapa tahun terakhir, Moskow memamerkan dua program persenjataan yang memicu kekhawatiran besar di kalangan pembuat kebijakan Barat, rudal jelajah bertenaga nuklir Burevestnik, dikenal NATO sebagai SSC X-9 Skyfall, dan kendaraan nirawak bawah air Poseidon, NATO, status 6. Kedua sistem ini dipandang bukan sekadar pergeseran teknologi biasa, melainkan potensi perubahan keseimbangan strategis global. Para pejabat Rusia menyebut kedua proyek itu sebagai jawaban atas perkembangan kemampuan pertahanan musuh dan sebagai penangkal, deterrent, baru. Namun negara-negara Barat memperingatkan konsekuensi keselamatan, keamanan maritim, dan potensi eskalasi strategis yang serius. Burevestnik, rudal jelajah, jangka panjang, bertenaga nuklir. Burevestnik dipromosikan Moskow sebagai rudal jelajah dengan propulsi nuklir yang memungkinkan jangkauan sangat jauh dan daya tahan terbang yang lama. Deskripsi resmi menekankan kemampuan untuk terbang pada ketinggian rendah dan melakukan manuver yang menyulitkan sistem pertahanan udara tradisional. Dari perspektif militer, kombinasi jangkauan dan kelincahan menjanjikan fleksibilitas operasi. Rudal bisa mendekati target dari arah tak terduga dan menunggu perintah serangan. Namun pengembangan teknologi propulsi nuklir di atmosfer menimbulkan kritik tajam. Sebagian pakar menyebut program ini berisiko tinggi dari sisi keselamatan lingkungan. Ungkapan Flying Chernobyl sempat digunakan di beberapa publikasi internasional untuk menggambarkan kekhawatiran tersebut serta menimbulkan pertanyaan soal pengawasan teknologi sensitif. Selain isu lingkungan, Burevestnik memunculkan dilema strategis. Jika benar mampu beroperasi lama dan sulit dideteksi, sistem semacam ini dapat melemahkan postur pertahanan yang mengandalkan pencegatan awal, sehingga memaksa negara-negara lain menyesuaikan strategi deteksi dan respons mereka. Poseidon, kendaraan bawah air bertenaga nuklir dan dampak strategis. Poseidon sering diberi label sensasional sebagai torpedo super atau drone kiamat, adalah platform nirawak bawah air yang didesain untuk operasi jangka panjang di bawah laut. Dengan tenaga nuklir sebagai sumber energi, Poseidon diklaim memiliki jangkauan antar benua dan kemampuan beroperasi dalam durasi panjang. Target yang diproyeksikan untuk sistem semacam ini adalah instalasi pantai dan infrastruktur maritim vital. Klaim bahwa hulu ledak besar pada kendaraan semacam itu bisa menciptakan efek gelombang dan kontaminasi skala luas telah memicu kekhawatiran etika dan kemanusiaan. Di tataran strategi, Poseidon juga dipromosikan sebagai bagian dari kemampuan serangan kedua, memastikan pembalasan meski sebagian besar kekuatan konvensional hancur. Namun, akses terhadap teknologi otonom dan tenaga nuklir di bawah air menimbulkan tantangan. Pelacakan, identifikasi, aturan keterlibatan, dan kemungkinan insiden laut yang berdampak lintas batas menjadi sorotan utama komunitas internasional. Reaksi internasional dan implikasi keamanan. Respons dunia terhadap kedua program ini beragam. Negara-negara Barat dan pakar non-proliferasi menyuarakan kekhawatiran soal keselamatan lingkungan, potensi kecelakaan reaktor atau kebocoran radioaktif di udara maupun laut. Stabilitas strategis. Kemampuan manuver dan keabadian, platform dapat memperkecil waktu respons dan meningkatkan risiko salah perhitungan. Hukum laut dan norma internasional. Penggunaan sistem otonom berskala besar di bawah laut menimbulkan pertanyaan tentang batasan penggunaan senjata dan perlindungan warga sipil. Di tingkat kebijakan, beberapa negara menyerukan dialog mengenai kontrol senjata baru yang mengakomodasi teknologi terkini, termasuk otonomi senjata dan sistem bertenaga nuklir non-balistik, namun proses semacam itu rumit dan lamban. Sementara itu, Aliansi Pertahanan juga meninjau kebutuhan modernisasi sistem deteksi dan pertahanan, mulai dari radar, sistem anti-rudal, hingga kapasitas anti kapal selam yang lebih adaptif. Risiko eskalasi dan perlunya manajemen krisis. Persaingan pengembangan senjata baru kerap membawa dua risiko, perlombaan senjata dan salah interpretasi. Ketika suatu pihak mengembangkan kemampuan yang mengurangi efektivitas pertahanan tradisional pihak lain, respons seringkali bersifat reaktif. Percepatan program research development, deployment sistem kontra, dan peningkatan postur militer. Dalam konteks senjata strategis, dinamika ini bisa memperpendek jalur komunikasi saat krisis, sehingga manajemen krisis dan saluran diplomatik menjadi sangat penting. Para analis menyerukan 3 langkah mitigasi yang berulang kali muncul dalam perdebatan internasional. Transparansi terbatas, MIS. Notifikasi uji, perjanjian teknis untuk mengatur teknologi baru, dan mekanisme manajemen insiden untuk menghindari eskalasi tak diinginkan. Namun realitas geopolitik dengan adanya saling curiga dan kepentingan keamanan nasional membuat jalan menuju konsensus menjadi panjang. Teknologi baru, dilema lama. Burevestnik dan Poseidon menggambarkan bagaimana kemajuan teknologi dapat mengubah peta keamanan global bukan hanya lewat peningkatan kemampuan, tetapi juga dengan menimbulkan dilema etika, lingkungan, dan legal.
Sementara Moskow menilai program itu perlu untuk menjaga keseimbangan strategis, komunitas internasional menilai perlunya aturan baru dan dialog guna mencegah kecelakaan atau eskalasi yang tak diinginkan. Dalam jangka pendek, negara-negara akan menyesuaikan postur pertahanan mereka, meningkatkan deteksi dan kemampuan respons. Dalam jangka menengah, perbincangan tentang kontrol senjata yang relevan untuk era otonom dan tenaga nuklir non-konvensional kemungkinan akan memperoleh momentum jika kepentingan strategis memungkinkan adanya keterlibatan diplomatik yang konstruktif.